mau share strategi yang aku pakai hingga akhirnya BB anakku yang tadinya turun bisa naik 6 ons dalam 3 minggu dan terus bertahap naik hingga umurnya sekarang. Jangan terlalu fokus sama beratnya ya. Yang penting kita beresin dulu nih proses makannya. Disclaimer, yang akan aku share ini tuh bener-bener ilmu jalanan. Mungkin ada beberapa yang bertentangan dengan teori-teori yang udah ada selama ini, tapi ini berhasil di aku. Pertama, proses makan. Anakku sempet trauma makan, jadi kalau suapin itu ya pakai tangan. Terus setiap kali suapin kita kasih tahu ini makanan apa. Contoh, ini nasi sapi kecap. Kan tuh pas kita ngomong tuh ada nadanya dan bikin happy. Anak tuh sebenarnya bisa loh nggak sengaja dia jatuhin makanan dari mulut dia. Jadi itu bukan berarti lepeh. Kalau kayak gitu jangan bilang, aduh kegedean ya mama kasihnya. Bilangnya gini, oh nih mama kasih yang lebih kecil ya. Jadi kasih suapan yang lebih kecil setelahnya. Jangan suka gini juga, ntar beneran lepeh. Kalau misalkan makan dilepeh, coba terus sampai 3 kali. Kalau nggak mau, baru kita coba ganti ke makanan lain. Kadang aku udah ganti makanan lain pun, setelah itu aku balik lagi ke makanan awal. Dan kadang tuh dia malah mau. Jadi jangan pernah nyerah. Terus kalau porsinya nggak habis gimana? Ya udah. Itu lagian kan porsi kan kita yang ambil, bukan dia. Kalau kayak kita makan diambilin orang nih, nasinya seberapa, lauknya seberapa gitu. Tapi kita ngeliatnya ini kok banyak banget, kita nggak bisa habisin. Nah itu sebenarnya sama aja konsepnya sama anak. Terus pas sambil makan boleh juga nih kita sambil nyanyi biar moodnya tuh jadi happy. Durasi makan. Jadi kalau pagi itu biasanya aku kasih makan buah sama roti. Yang aku hitung makan utama tuh cuma makan siang dan makan malam. Kalau mau kasih snack gimana? Ya pokoknya 2 jam sebelum makan utama. Utama biasa aku patokin itu 30 menit. Tapi hanya untuk main course. Jadi contoh, kok anaknya mut-mutan makan ya gitu. Nggak dalam 30 menit kok dia kayak udah gak gitu mut-mut makan lagi. Aku pasti siapin plan B, C, D, dan seterusnya. Dan setiap makan utama, aku pasti siapin ada roti, kemudian ada buah, dan juga ada kue. Jadi kalau makan utama dia nggak mau, aku bakal kasih urutannya roti. Roti saya mau nggak nih? Kalau mau atau enggak, ya aku lanjutin lagi ada buah dan ada kue. Total itu semua 1 jam. Misalkan aku kayak pesen online food nih sama suami. Aku pesen mie, nah suami aku nanti pesen nasi. Gitu pula kalau kayak lagi makan bareng di restoran. 4. Posisi anak saat makan. Aktiviti sebelumnya kan aku cerita kalau anakku trauma naik high chair. Itu sekarang makanya tuh lesehan di lantai. Karena dia tuh maunya bebas, nggak terkekang. Misalnya ke restoran pun aku biasa cari yang kayak bentuknya kayak sofa kecil atau kayak yang bentuknya ke bangku panjang biar kakinya tuh bisa selonjoran atau bisa lurusin. 5. Kondisi badan anak gerah atau enggak. Beberapa kali nih kalau aku lihat anakku kayak lagi gerah banget habis dari luar gitu kan lengket badannya. Jadi nggak nafsu makan. Berikutnya, strategi yang aku lakukan hingga anak aku stop GTM. Makan bareng orang yang dikenal atau dipercaya alias orang tua. Aku perhatiin anak itu tuh kayak lebih senang gitu kalau makan tuh bareng orang tuanya. Tapi nih kalau misalnya lagi semeja nih dengan orang yang jarang ketemu, kayak keluarga besar gitu kan anak tuh nggak suka. Lagi diliatin ya, makin nggak suka lagi. 7. Anak diajak ke proses pembuatan makanan. Pernah nih aku ajak anak aku kayak kocok telur dan gitu goreng telur bareng. Habis itu kayak makannya lahap banget. Dia lihat, wah ini aku ikut prosesnya nih, aku goreng sendiri loh. Wah ini jadinya loh. Bisa juga kayak gini. Kemarin nih anakku aku kasih makan nasi sama bebek. Terus ada kecap. Kecapnya diaduk-aduk pakai garpu. Bebeknya tuh aku kecocol dikit pakai kecap terus aku kasih dia sama nasi. Anak aku itu kalau lagi makan suka sambil pegang barang. Jadi misalkan mau kasih mainan, kalau di ruangan pun dikondisikan ya mainannya jangan terlalu banyak. Di anak aku tuh refleks motornya kan masih kenceng ya. Jadi merasa kalau pegang barang tuh dia ngerasa lebih safe. Sama kalau kayak lagi makan di luar juga sama. Aku biasa kayak di tas aku tuh bawa kayak mainan dia tuh yang kecil-kecil dari rumah. 9. Pastikan makanan yang kita kasih ke anak tuh sudah siap. Itu yang gak ada tulang, gak ada durinya, gak ada yang keras, gak ada bagian kegedean. Pas suapin anak pun kita harus pede ya. 10. Siapin kayak misalkan kayak gini nih keripik kentang, pedas, kemudian kayak ikan teri, bawang goreng. Misalkan kayak dikasih nasi ayam gak mau. Nah, biasa tuh aku kayak kasih bawang goreng tuh di atasnya. Terus aku kasih tau dia, nih ada bawang gorengnya loh. Ini balik ke selera masing-masing ya sukanya apa ya. Dan kadang kalau lagi jalan-jalan keluar ke restoran ke mall pun aku juga selalu bawa nih kayak bawang goreng. 11. Misalkan tuh anak tuh bener-bener lagi susah banget makan ya. Usahain makannya masuk tuh bener-bener padat gizi biarpun sedikit. Misalkan kayak aku bikinin telur goreng nolah buat anakku. Tapi telurnya tuh pakai telur puyuh. Terus minyaknya tuh pakai minyak dari kulit ayam. Sempet pun kayak kulit ayamnya tuh aku air fryin jadi kriuk-kriuknya gitu loh. Biarpun dia makan dikit ya udahlah yang penting kan itu padat gizi. Nah sekian itu 11 strategi dari aku. Nah, aku mau tambahin 3 poin lagi. Pertama, anak tuh harus dibawa kegiatan outdoor tiap hari. Dan bagus buat motorik dan sensorinya biar cepet lapar. 2, ingat masih ada kesempatan berikutnya. Kalau misalnya makan siang nggak mau nih, kan masih ada makan malam. 3, jangan terlalu berharap tinggi sama menu-menu empasi yang berseliweran di online. Kenapa? Kita berharap anak suka, udah capek-capek masaknya anak gak doyan.
Jadi kecewa dan kita jadi sensi pas anak nolak. Padahal selera anak yang bikin resep itu kan bisa jadi berbeda sama selera anak kita. Cukup jadiin referensi resep aja. Sekian, stay waras ya.